Seorang karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara bernama Layali ditemukan tewas usai kawasan perusahaan diterjang banjir bandang. Korban ditemukan di belakang gudang ore smelter H. Benar, korban ditemukan di belakang gudang ore smelter H, ujar Kasih Humas Polres Halmahera Tengah Ibda Ramli Soleman kepada Detikcom. Korban ditemukan pada di sungai di belakang gudang ore smelter H pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan sehari setelah banjir bandang melanda kawasan PT IWIP di Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ramli menuturkan korban ditemukan pertama kali oleh saksi bernama Li Dehua yang datang ke sungai untuk membersihkan batang kayu yang menutupi pompa air. Saat memindahkan batang kayu dari pompa air, saksi melihat tubuh korban muncul di permukaan sungai. Tapi saat itu saksi belum yakin bahwa itu adalah jasad Layali. Kemudian saksi memanggil rekannya bernama Samin dan Zhang Yongqi untuk sama-sama memastikan, ternyata benar, yang muncul di permukaan itu korban, terangnya. Terpisah, Deputi Manajer Komunikasi PT IWIP Mappalara Simatupang membenarkan peristiwa yang menimpa karyawannya itu. Ia menyampaikan rasa keprihatinan atas musibah tersebut. Atas nama manajemen dan karyawan PT IWIP, kami menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam berkenaan dengan musibah yang menimpa salah satu karyawan kami, ujarnya. Mappalara mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban terlihat sedang berupaya mencari jalan untuk menyeberangi sungai. Korban terlihat sedang berupaya mencari jalan untuk menyeberangi sungai. Saksi yang saat itu berada di seberang sungai sudah berupaya memperingatkan korban, namun korban tidak mendengar karena suara derasnya arus sungai. Beberapa saat kemudian korban sudah tidak terlihat lagi, tuturnya. Lanjut Mappalara, saat ini jenazah korban akan dikembalikan kepada pihak keluarga dan perusahaan tetap menjamin memenuhi semua hak-hak korban sesuai ketentuan. Sebelumnya diberitakan, banjir bandang menerjang kawasan industri pengolahan nikel PT IWIP di Halmahera Tengah. Akibatnya, akses jalan hingga kendaraan milik karyawan terendam air. Benar, hari ini terjadi musibah banjir yang melanda beberapa titik di sekitar kawasan IWIP, termasuk jalan umum dan sampai saat ini hujan masih berlangsung, ujar Mappalara Simatupang kepada Detikcom. Banjir bandang China tewaskan 12, paksa ribuan mengungsi. Banjir bandang di wilayah China Barat Daya dan Barat Laut telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan membahayakan ribuan orang lainnya. Media pemerintah melaporkan sedikitnya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang di Provinsi Sichuan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, di kota Longnan di Provinsi Gansu, 6 korban tewas lagi dilaporkan dan 3.000 dievakuasi. Curah hujan dalam 1 atau 2 hari dapat mencapai 98.9 mm di wilayah yang paling terimbas, hampir 2 kali lipat dari curah hujan rata-rata pada bulan Juli. Hujan lebat tersebut terjadi di tengah gelombang panas yang melanda beberapa wilayah di negara itu, termasuk Provinsi Zhejiang dan kota Shanghai, menambah kesengsaraan ekonomi yang hancur karena pandemi. Pihak berwenang China mengungkapkan banjir bandang merendam barat laut Tiongkok. Media pemerintah melaporkan 12 orang lainnya dilaporkan hilang dan ribuan warga harus dievakuasi. Di Provinsi Barat Daya Sichuan, setidaknya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang setelah hujan deras memicu banjir bandang, lapor outlet berita milik negara CGTN. Laporan tersebut menerangkan 1.300 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, di kota Longnan di Provinsi Barat Laut Gansu, 6 kematian lainnya dilaporkan dan 3.000 orang telah dievakuasi, kata penyiar CCTV. Curah hujan selama 1,5 hari mencapai 98,9 mm di daerah yang terkena dampak paling parah, hampir 2 kali lipat rata-rata bulan Juli. Dikutip The Guardian, hujan turun di tengah gelombang panas di beberapa bagian negara itu termasuk Provinsi Zhejiang Timur dan kota Shanghai, dengan suhu melonjak setinggi 42°C 107,6 F minggu lalu. Gelombang panas diperkirakan akan kembali minggu ini di banyak bagian China, yang berlangsung hingga akhir Agustus, kata peramal cuaca negara bagian itu.
Suhu dari 39 Celcius hingga 42 Celcius 102.2 F-107,6 derajat Fahrenheit diperkirakan akan terjadi di wilayah selatan setelah tanggal 20 Juli termasuk Provinsi Jiangxi, Zhejiang, dan Fujian. Panas terik akan berlangsung dari periode yang diperpanjang selama 40 hari, naik dari 30 hari biasanya, kata peramal di situsnya. Cuaca ekstrim melanda berbagai belahan dunia. Dikutip ABC News, para ahli mengatakan peristiwa cuaca ekstrim seperti itu menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim. Udara yang lebih hangat dapat menyimpan lebih banyak air, yang menyebabkan semburan awan yang lebih besar saat dilepaskan. Banjir menambah kesengsaraan ekonomi yang sebagian disebabkan oleh tindakan ketat nol COVID yang membatasi perjalanan dan mengganggu rantai pasokan. Dilansir VOA, China bukan satu-satunya negara yang mengalami cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran di Portugal, Spanyol, Prancis, Yunani dan Maroko sedang memerangi kebakaran hutan yang mengamuk di puluhan ribu hektar karena gelombang panas minggu ini terus membawa suhu ekstrim dan menyebabkan ratusan kematian di seluruh Eropa Barat Daya. Gelombang panas kedua musim panas, dengan suhu mencapai 47 Celcius 116 F di Portugal dan 45 Celcius di Spanyol, telah memicu kebakaran hutan yang telah memaksa evakuasi ribuan orang. Di Inggris, peringatan merah pertama untuk panas luar biasa telah mulai berlaku, dengan suhu diperkirakan akan naik hingga 41 Celcius 105,8 F selama 2 hari ke depan, memecahkan rekor panas negara itu. Di Jerman, tingkat air yang rendah di Rhine karena kekeringan telah mengganggu rantai pasokan komoditas ke negara itu. Gelombang panas juga melanda Amerika Serikat AS bagian selatan. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah China Tengah dan Selatan yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor pekan ini. Ratusan ribu orang yang terdampak banjir mengungsi. Cuaca ekstrim yang merusak telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia. Ahli meteorologi AccuWeather memperingatkan bahwa banjir masih jauh dari selesai.